Nah makanya kenapa secara umum intinya saya cuma mengatakan pada teman-teman adalah bahwa kalau kita take ownership terhadap kesehatan kita, dan kita tahu bahwa nasib kesehatan kita adalah tergantung daripada ulah perilaku kita, maka hal itulah yang sebenarnya menjadi satu good news buat kita. Jadi semuanya tergantung kita. Kalau kita mau ignorance terhadap kesehatan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita yang harus bayar gitu. Kita yang harus menanggung konsekuensinya. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa, karena pada dasarnya sebenarnya ada satu kebaikan pada saat dimana kita tidak makan malam. Ada kebaikan juga dimana kita tidak makan pagi. Breakfast ya. Iya, jadi kalau kebaikan apa pada saat kita tidak makan pagi? Kebaikan kita pada saat tidak makan pagi adalah ya selama hayat masih di kandung badan. Jadi apa boleh buat, hayat terpaksa harus ngikutin aturan badan gitu. Kembali lagi di podcast Pulih Nan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Mas Adi Rai. Tepuk tangan dulu. Ya. Halo. Makasih Mas Haji. Ya, saya terima kasih sekali Mas Adi ya, sudah berkenan saya undang untuk mampir di podcast kecil-kecilan ini. Iya, dengan senang hati. Iya, dan ini buat teman-teman yang ini banyak yang nggak tahu, kalau saya setiap kali lihat Mas Adi itu ingat almarhum bapak saya, karena seperti yang sudah saya tunjukin. Nanti bisa dimunculin ya Mas Fadil ya, fotonya itu tahun 97-98 mungkin ya. Iya. Sebelahnya Mas Adi persis di foto 30 itu. 30 tahun yang lalu saya bersahabat dengan papahnya Mas Haji. Iya. Dan di foto itu sebelahnya Mas Adi persis itu anak SMP. Itu adalah saya. Jadi semenjak tapi itu udah tinggi ya itu ya dulu ya. Lumayan ya. Kakak saya Mbak Ayu itu 17 berapa ya? Oh nggak nyampe 17. Nggak 16. Kakak saya yang sulung 183 juga. 183 jadi memang tinggi-tinggi dan bapak saya menginginkan untuk ayo Adit, ayo pokoknya harus olahraga seperti Mas Adi Rai gitu. Makanya setiap kali lihat Mas Adi Rai di sosial media, di video, saya salut sekali dengan Mas Adi karena sampai sekarang masih berolahraga ya. Masih angkat beban. Terus. Dan obrolan di Pulih Nan Selaras ini karena mungkin sudah cukup sering Mas Adi diajak ngobrol terkait dengan kesehatan fisik, kesehatan badan. Nanti saya akan ajak ngobrol terkait dengan UMI. Dengan apa aja boleh kok. Ngobrol apa aja. Tapi sebelum situ, ini pertanyaan iseng dari istri saya sih sebenarnya Mas Adi. Dengan Mas Adi sesehat ini, masih tes lab nggak Mas? Cek lab, darah nggak? Ya sebenarnya kesalahpahamannya orang kan sebenarnya kayak tes itu kan semua hanya sebuah tools yang kita pakai kan gitu. Kayak kita terima raport gitu. Tujuannya apa? Untuk ngasih tahu ke orang bahwa apa yang kita lakukan baik dan benar misalnya. Tapi begitu nanti dia sukses, dia berhasil dalam kegiatan usaha, lalu kita tanya sama dia masih terima raport gak gitu kan. Sebenarnya kan nggak perlu gitu ya. Tapi di sisi lain ya mungkin bagi orang yang pola hidupnya mungkin kurang sehat dan sebagainya, menyenangkan kalau juga ada tes tersebut untuk bisa dijadikan sebagai indikator parameter. Oh iya kenapa ini apa. Tapi balik lagi seperti saya katakan, kalau ada istilah yang mengatakan bahwa apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan ya gitu. Jadi kadang-kadang problemnya dengan konsep testing ini kadang-kadang ada nuansa gitu ya. Bukannya saya bilang seperti itu, tapi ada nuansa. Kita berfokus kepada what's wrong in our body gitu, which is nggak bagus kan. Harusnya kebalikannya kan, kita harusnya berfokus kepada what's right in our body. Kalau bahasa sederhananya tuh, kita punya kucing kita elus gitu ya, kita punya anjing kita elus, kita punya pacar kita elus gitu ya. Tapi ketika kita punya badan, apalagi wanita punya payudara, bukannya dielus tapi malah dicari kira-kira ada benjolan atau enggak gitu. Padahal kan harusnya it's not breast cancer awareness, tapi it's supposedly breast health awareness gitu ya. Jadi bukan berfokus kepada apa yang terjadi atau yang salah di dalam tubuh kita, apalagi tubuh wanita. Tapi yang harus kita fokuskan adalah lebih kepada kita mensyukuri gitu. Kita hari ini masih diberikan yang namanya kemandirian akan sehat, diberikan kenyamanan dalam hidup. Jadi kayak kucing itu dielus-elus gitu. Kenapa nggak masukkan tangannya untuk memegang payudaranya untuk bilang bahwa
bahwa saya terima kasih karena sampai hari ini saya masih punya istilahnya badan yang sehat dan sebagainya. Ya, bukan kebalikannya, malah seluruh wanita malah disuruh coba cari ada apa di situ, benjolannya di mana, ada yang salah, ada yang ini gitu. Jadi biasanya apa yang kita fokuskan nanti tenaga kita tersalurkan di sana. Begitu nanti ketemu, nanti jadi akhirnya makanya kenapa hadirlah nanti berbagai yang namanya kalau istilahnya monetizing product. Sebagai solusi saya juga concern terhadap hal itu, bukan ide baik gitu. Tapi kalaupun kita harus sakit ya kita harus ikhlaskan ya, tentunya ya itulah gunanya, makanya kenapa kita membutuhkan intervensi medis gitu. Ibarat seperti pemadam kebakaran, kita yang namanya menekan gejala gitu. Jadi ketika ada kebakaran ya kita otomatis harus cepat disemprot gitu. Makanya itulah di sana gunanya menekan gejala, itu namanya medikasi. Tapi di dalam medikasi itu selalu ada yang namanya pesan tersembunyi yang sesungguhnya kadang-kadang orang suka lupa. Jadi ketika dokter bilang bahwa kepada pasiennya, ini sudah disembuhin loh Bu ya, ini udah dikasih obat, ini udah dioperasi, udah apa, saatnya untuk merubah perilaku kita gitu kan. Tapi yang ada kebanyakan dari kita kesalahpahamannya, oh iya ternyata enak ya setelah sakit dikasih obat, besok ya udah perilakunya nggak usah dirubah, nanti kan kalau sakit saya punya dokternya, punya obatnya, punya rumah sakitnya. Jadi akhirnya kita patahkan yang namanya warisan pola hidup sehat, harusnya kemandirian, akhirnya menjadi ketergantungan gitu. Jadi bisa bayangkan kita sibuknya hanya ngumpulin si pemadam kebakarannya dekat rumah kita, ketimbang kita melihat akar daripada permasalahan kita. Ternyata kita pasang kabelnya, kadang-kadang keluar rumah listrik nggak dimatiin atau apa. Nah jadi saya rasa salah pahamnya di sana. Ya, root cause-nya ya justru yang perlu fokus ke sehatnya daripada ke terlalu berlebihan fokus ke sakitnya. Fokus ke hulu bukan ke hilir, fokus ke akar bukan ke ujung gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu fokus kepada preventif dan promotif, bukan kepada kuratif. Karena kuratif itu ada nuansa urgensi di sana. Kita harus lakukan kalau sakit, ada kecelakaan, ada satu dan lain hal. Tapi obat itu menyenangkan, membantu kita gitu. Tapi kita tidak mau ketergantungan obat. Dan sesuatu yang instan kan, itu cepat gitu. Sehingga orang mungkin kan daripada olahraga mesti harus ada niat yang besar, ada intention gitu. Ada kenikmatan instan itu tadi ya. Betul. Jadi memang kalau dalam perilaku pun juga kita pun juga selalu diganjar dengan menuai apa yang kita tabur kan gitu ya. It's a law of cause and effect hukum karma lah. Hukum karma dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika kitanya juga berusaha untuk mencari jalan pintas yang gampang aja tanpa mau berinvestasi perilaku, ya nanti kita sendiri juga yang akan hidup dengan konsekuensinya. Analogi yang bagus banget. Dan kalau suplemen gimana Mas? Suplemen dari katanya tambahan makanan. Yang utama adalah makanan yang sehari-hari kan gitu. Jadi suplementasi itu ada satu hal yang kita syukuri ketika terjadi yang namanya di ujung kiri namanya nutrisi, di ujung kanan namanya pharmaceutical. Nah di antara ujung kiri dan kanan di tengah-tengah ketemu namanya nutraceutical. Nah nutraceutical itu yang disebut yang namanya suplementasi itu tadi. Jadi segala sesuatu yang baik dari alam diambil, mungkin yang kurang buruknya yang buruknya mungkin dicoba dikurangi atau dihindari dengan teknologi masuk di sana. Kita nikmati boleh untuk pertimbangan kenyamanan, untuk pertimbangan sesuatu boleh, tapi balik lagi mengalahkan alam itu menurut saya agak susah gitu. Jadi menurut saya sesuatu yang alami menurut saya yang jauh lebih baik gitu, karena badan kita punya kecerdasan untuk recognize sesuatu yang dari alam, dia pasti dengan senang hati untuk menyambutnya. Tapi sesuatu yang sifatnya asing, badan kita pasti akan juga recognize ini kok asing. Nah, ketika terjadi barang asing masuk ke badan kita, pada saat itulah terjadi ketidakseimbangan, tidak diseimbang Nah, pada saat itu badan kita menciptakan keseimbangan baru yang disebut dengan namanya homeostasis. Nah, pada saat dia menciptakan keseimbangan baru, makanya terjadilah kecenderungan tendensi badan terhadap ketidakseimbangan yang diciptakan oleh perilaku kita sendiri. Makanya kenapa tekanan darah dinaikkan, gula darah dinaikkan, kolesterol hadir, makanya terjadi lemak yang seharusnya tidak didesain untuk ada di sana akhirnya ada di sana, seperti visceral fats, atopic fats dan sebagainya. Dan pada saat itu
situasi itu diberikan terminologi penamaan. Ketika gula darah kita naik, kita namakan prediabetes atau diabetes tipe 2. Ketika terjadi upaya badan menyelamatkan dirinya dari ketidakseimbangan tersebut, akhirnya disebut namanya fatty liver disease gitu. Nah, pada saat diberikan penamaan-penamaan tersebut, nah, kesalahpahamannya kita begitu ada nama itu, nah pada saat itu kita bilang oke, berarti obatnya apa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita buat satu investigasi, meskipun udah dinamai diabetes tipe 2, tapi balik lagi diabetes tipe 2 karena apa? Karena resistensi insulin. Kenapa resistensi insulin? Karena hyperinsulinemia. Kenapa hyperinsulinemia? Karena makan karbonya kebanyakan. Nah, berarti karbonya kurangin. Gitu. Tapi yang ada ketika diabetes tipe 2 apa yang dilakukan? Mana obatnya buat turunin gula darah gitu. Daripada menurunkan karbo tadi ya. Iya gitu. Jadi salah pahamnya di sana gitu. Jadi makanya kenapa saya suka bercanda bilang kepada orang, sebenarnya kalau kita berada di dalam situasi disease itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena badan menciptakan homeostatis terhadap disease tersebut. Dan ketika akhirnya dimaknai oleh orang sebagai kita adalah orang yang berpenyakitan, tapi what is the good news sebagai orang yang berpenyakitan? Good newsnya adalah kita belum mati. Karena badan kita sedang berusaha menyelamatkan diri kita dari kematian. Itulah kecerdasan tubuh kita ya. Iya. Nah, makanya kenapa orang mati bebas penyakit kan gitu. Jadi penyakit jadi sebenarnya artinya apa? Artinya kita masih ada harapan. Masih ada harapan. Gitu. Nah, makanya kenapa 95% penyakit profilnya itu adalah hampir sebagian besar adalah karena ulah perilaku kita. Makanya kenapa disebut non-communicable disease, penyakit yang tidak menular. Karena perilaku kita sendiri. Iya, hanya cuma 5% aja penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku mungkin di luar kuasa kita. Itu pun juga penyakit infeksi aja membutuhkan tuan rumah yang ramah terhadap infeksi tersebut, dalam arti daya tahan tubuh kita lemah. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, mau ada infeksi sekalipun, infeksi tidak bisa mengambil kesempatan, opportunity kepada tubuh yang kuat. Makanya kenapa disebut toxicity secara oportunis. Nah, makanya kenapa secara umum intinya saya cuma mengatakan pada teman-teman adalah bahwa kalau kita take ownership terhadap kesehatan kita dan kita tahu bahwa nasib kesehatan kita adalah tergantung daripada ulah perilaku kita, maka hal itulah yang sebenarnya menjadi satu good news buat kita. Jadi semuanya tergantung kita. Kalau kita mau ignorance terhadap kesehatan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita yang harus bayar gitu. Kita yang harus menanggung konsekuensinya. Dan kebalikannya pada saat dimana kita bilang saya mau berinvestasi, ya siapa tahu gitu. Terlepas daripada kadang niat sehat belum tentu juga dikasih sehat, niat baik belum tentu juga dikasih rezeki kan gitu. Tapi paling tidak ada satu niatan. Intention adalah is itikat tanpa pamrih kan, is a desire with no attachment. Kita ngirim signal aja niatan mau baik, niatan mau sehat gitu. Kalau ternyata harus sakit, ya udah ikhlas, nggak apa-apa gitu. Tapi syukur seperti saya dikasih kesempatan punya itikat baik dari kecil, menjalankan aktivitas olahraga, dan olahraga saya mensyaratkan pola hidup yang sehat kan. Karena kan mau nggak mau harus ngatur makan, istirahat, lalu exercise, aktivitas latihan otot rangka dan otot jantung dilatih semuanya kan. Taunya ternyata bukan cuma prestasi yang saya dapatkan, ternyata yang saya dapatkan kemandirian sehat. Dan kelaparan akan arti dan makna tidak saya alami ketika yang terjadi hari ini 90% bodybuilder give bodybuilding a bad name kan. Keinginan mau punya badan bagus tapi akhirnya menyalahgunakan obat kan, performance enhancing drugs atau apa, pakai anabolic steroids dan sebagainya. Nah, tapi dengan kita tidak kelaparan arti dan makna, makanya kenapa yang saya cerita, saya bersyukur dulu besar dengan, mungkin kalau ngomong Bapak juga dulu setiap kali ngomongin orang sehat harus binaraga ini apa gitu, karena dulu berotot itu punya asosiasi yang menguatkan hati. Berotot itu kadang-kadang sinergis dengan kesehatan dan vitalitas. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Ada istilah zaman dulu mensana in corpore sano. Badan yang sehat, orang yang kuat itu ternyata dalam representasi daripada
di kebalikannya jiwa yang sehat, jiwa yang baik gitu ya. Nah begitupun juga ada istilah yang mengatakan bodybuilding is important for nation building, itu lebih kepada ketika rakyatnya itu semua badannya bugar dan sehat, itu biasanya negaranya kuat gitu kan. Nah jadi unik ketika hari ini orang secara visual kelihatannya gede tapi ternyata adalah pengguna barang-barang semua gitu, narkoba dalam olahraga ya, disebut namanya doping atau drug abusing gitu, atau kalau istilahnya makanya kenapa disebut bukan salah obatnya tapi menyalahgunakan obat. Ya makanya kalau sakit kan kita kan membenar gunakan obat. Obat, kalau itu menyalahgunakan ya. Iya, kalau di dalam olahraga kita menyalahgunakan obat. Makanya dengan saya menjalankan hal tersebut, akhirnya saya bersyukur sampai hari ini udah sebagai Manula Pratama gitu ya. Manula Pratama. Manula Pratama udah jalan 56 tahun, saya masih dikasih kemandirian akan sehat. Iya, luar biasa banget Mas dengan usia segitu tapi tampilannya masih kayak Mas Adira ini udah. Iya, itu udah niatan luar biasa, karena ini ada akibat ya. Karena akibat betul. Hidup ini barangkali hanyalah bagaimana manusia menerima sebab ya, menerima akibat. Jadi sebab yang kita mulai sendiri dan seberapa siap kita menerima akibatnya ya. Betul. Tadi bicara tentang mengurangi karbo, bicara tentang mengelola makan. Saya kepengen tanya lebih detail tentang puasa, Mas. Sebenarnya pernah kita di satu event, Mas Ade membahas tentang puasa, tapi puasa perempuan. Tapi waktu itu saya tidak begitu detail memahaminya. Mungkin menurut Mas Ade gimana? Puasa perempuan itu? Ya, jadi sebenarnya kalau kayak pria dan wanita sebenarnya karena yang satu dianggap berasal dari Mars, yang satu dianggap dari Venus. Sebenarnya itu hanya sebuah analogi aja untuk mengatakan bahwa secara modalitas wanita dijajah oleh 3 hormon. Itu ada hormonnya tidak hanya testosteron tapi juga estrogen dan progesteron. Kalau pria dijajah oleh hanya 1 hormon aja, which is adalah si testosteron, dan siklusnya 1 kali 24 jam. Sedangkan wanita siklusnya 30 hari. Makanya kenapa ketika penjajahan hormonal itu terjadi, kadang-kadang selama hayat masih dikandung badan gitu. Jadi aturan badan kadang-kadang yang kelihatannya lebih dominan. Nah, ketika wanita setelah datang bulan di mana yang menjajah adalah estrogen, di hari ke-1 sampai hari ke-10 setelah datang bulan itu badannya mendadak bisa bersahabat dengan yang namanya puasa dan juga low karbo. Karena estrogen temennya dengan lifestyle tersebut. Di hari ke-10, 11 sampai ke-16 di masa subur mungkin itu salah satu boleh dibilang katanya masa di mana wanita itu berada dalam, kalau at its peak, karena di sana pertemuan antara berbagai hormon tersebut. Makanya kenapa katanya kalau pria mau memanfaatkan kecerdasan wanita untuk bertukar pikiran, untuk cari kebaikan atau cari masukan terbaik, itu wanita dalam kondisi terbaiknya itu adalah pada saat di masa subur tersebut gitu, karena pertemuan antara si 3 hormon tersebut. Nah, setelah di sana kita masih bisa puasa kurang lebih 14 jam. Nah, begitu masuk ke hari ke 16 sampai ke hari 21 itu, nah memungkinkan lagi untuk masih bisa puasa extended puasa atau prolong fasting, nggak ada masalah. Tapi nah ini yang mungkin yang menjadi satu tantangan bagi wanita, ketika progesteron yang sedang menjajah dirinya 7 hari sebelum datang bulan. Nah pada saat itu yang disebut dengan namanya no fasting zona itu. Berarti jangan fasting di situ? Ya, bukan dia bilang jangan fasting, tapi kalaupun harus fasting kalau bisa jangan lewat dari 12 jam, karena tubuhnya pada saat itu si progesteron itu hadir, sebenarnya tubuhnya secara alami sedang berusaha untuk membuat lemak di badannya. Karena kalau seandainya nanti terjadi yang namanya kehamilan, maka akan terjadi maraton itu, di mana badannya harus punya lemak yang cukup, punya makanan yang cukup untuk menghadapi 9-month maraton tersebut. Nah, jadi makanya kenapa
pada saat menjelang datang bulan adalah bukan ide baik untuk berpuasa atau low karbo. Makanya kenapa perasaan wanita pada saat itu pasti cenderung ingin, nanti biasanya mager, males dandan, nggak mau ini, kadang-kadang sensitifan, terus maunya pagi malah yang mendadak tadinya udah semangat puasa kan, taunya tiba-tiba pagi-pagi kepengen roti srikaya dan bubur ayam gitu ya. Relate banget. Pada saat itu sebenarnya bukan karena sifat kita yang salah atau malas atau bahkan kita bilang kayaknya puasa nggak cocok buat saya, tapi memang pada saat itu wanita sedang dijajah oleh progesteron tadi yang memang tidak temenan dengan fasting dan low carbs. Nah jadi sebenarnya kita take it easy aja. Makanya kemampuan wanita untuk berpuasa optimal itu hanya bisa kurang lebih 21 hari. 21 hari. Sedangkan kalau pria memungkinkan bisa puasa anytime setiap hari. Kalau ada wanita tidak bisa berpuasa atau sulit untuk berpuasa, mungkin jangan-jangan ternyata sedang dijajah progesteron menjelang datang bulan. Tapi kalau pria misalnya sulit berpuasa, yaitu karena malasnya dia aja. Gitu. Laki-laki kalau nggak berpuasa berarti karena malasnya aja. Gitu. Jadi itu bukan omongan saya yang pernah berpengalaman sebagai wanita, tapi lebih kepada karena saya cuma kepanjangan tangan daripada cerita wanita terhadap puasa tersebut itu, gitu ya. Salah satunya dari Dr. Mindy Phelps di bukunya Fast Like a Girl. Itu salah satunya aja gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan mungkin wanita lebih jelas lagi karena wanita mengalaminya. Kalau saya hanya cuma dengar aja. Jadi disaranin pada waktu datang bulan justru berpuasa malah. Pada waktu datang bulan setelah datang bulan menjadi momentum yang tepat buat cewek untuk berpuasa karena di situ nyaman banget, badannya juga siap untuk melakukan setelah datang bulan. Menjelang datang bulan bukan ide baik untuk berpuasa. Gitu. Oke, baik. Kalau ke laki-laki tadi tentang fasting misal. Kalau saya lebih cenderung skip breakfast mas daripada skip dinner. Iya, boleh nggak apa-apa. Tapi pada waktu skip breakfast, saya nge-gymnya pagi mas. Bagus juga. Nggak apa-apa juga, bagus banget. Lebih bagus lagi. Nggak perlu masuk telur dulu pagi hari. Nggak harus juga sih. Oh nggak harus ya? Nggak harus. Bagus banget malah. Malah justru bagus banget pada waktu ya, kalau fasting misalnya itu. Habis latihan, habis itu baru dijadikan sebagai buka setelahnya kan lebih oke lagi. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa karena pada dasarnya sebenarnya ada satu kebaikan pada saat dimana kita tidak makan malam. Ada kebaikan juga dimana kita tidak makan pagi. Skip breakfast ya. Iya. Jadi kalau kebaikan apa pada saat kita tidak makan pagi? Kebaikan kita pada saat tidak makan pagi adalah ketika kita tidur, kita kan tidak makan. 6-8 jam. Nah, ketika badan tidak dikasih makan, badan itu pasti akan bertanya sama dirinya, kok saya nggak dikasih makan? Makanya dia stres. Kok stres itu diikuti dengan yang namanya hormon namanya kortisol. Makanya pagi hari pasti kortisol hadirnya tinggi. Makanya itu yang disebut dengan makanya kenapa kita kebangun karena badan minta makan. Berkolaborasi dengan matahari karena matahari tidak temenan dengan melatonin. Oh, melatonin buat tidur jadi kortisol dan melatonin ibarat seperti jungkat jangkit. Ketika berteman sama kegelapan, maka melatonin yang naik. Ketika matahari hadir pagi hari, kortisol yang naik. Makanya kenapa teman-teman kita setiap pagi pas ngecek gula darahnya pasti pagi gula darahnya naik tinggi. Itu sebenarnya ada sesuatu hal yang normal, yang wajar. Makanya disebut dengan terjadi yang namanya fenomena fajar. Jadi dawn phenomenon itu adalah fenomena fajar di mana jam 6 pagi sampai jam 8 pagi itu adalah saat di mana hampir sebagian besar semua dari kita itu biasanya gula darahnya biasanya naiknya tinggi, apalagi kalau yang prediabetes atau diabetes dia naiknya lebih tinggi lagi gitu. Tapi begitu lewat jam 8 sebenarnya kalau kita nggak kasih makan dia juga nanti akan balik turun kembali gitu. Itu hanya lebih kepada ada situasi di sana. Nah, ada satu keunikan, ini siasat aja buat teman-teman. Ketika kita perut kosong, di mana kortisol hadir tadi, yang ada bukan dikasih makan, malah kita suruh dia kerja aja udah langsung aktif gerak. Pada saat itu badannya kaget, makanya dia rilis hormon kaget juga. Satu hormon stres, kortisol. Dua dia rilis hormon kaget, itu namanya adrenalin. Hormon itu kaget, hormon of urgency. Dia hadir. Nah, gara-gara dia kaget, dia bilang, "Lo gimana sih nih? Kok saya harusnya dikasih makan malah disuruh kerja, malah disuruh olahraga bahkan ya." Nah, pada saat itu dia kaget dan dia bilang, kalau gitu saya turunin lo gula darah gitu ya. Nah, gula darahnya mau diturunin dalam arti kalau penurunan gula darah itu disebut namanya hipoglikemia. Nah, hipoglikemia itu kan bahaya.
Termasuk hyperglikemia juga bahaya. Kenaikan gula darah atau penurunan gula darah itu bahaya. Tapi kecerdasan tubuh manusia bisa membuat yang namanya counter regulatory hormone. Jadi hormon tertentu dia membuat satu mekanisme defensif. Kalau saya makan karbo pagi hari, gula darah saya naik, pasti diturunin sama badan kita untuk supaya kembali ke baseline 90-100 mg per desiliter darah. Yang menurunnya itu namanya insulin. Nah begitu kita nggak makan kayak Mas Aji tadi, tapi langsung aktivitas apalagi tadi latihan, loh gula darahnya bahaya, lo bisa turun. Badannya bilang apa? Badannya jangan khawatir, saya naikkan gula darah kamu dengan merilis hormon glukagon. Jadi insulin dan glukagon berasal dari organ yang sama, yaitu pankreas, tapi yang satu dari beta sel si insulin, kalau glukagon dari alfa sel. Nah jadi badan punya kecerdasan sendiri, jangan khawatir saya naikin gula darahnya. Habis itu badannya bilang gini, oh kalau gitu saya pakai otot kamu buat saya pecah karena saya nggak dikasih makan nih, ototnya kan tadi kan dipakai latihan. Badannya bilang enak aja, emang otot murah apa? Nggak ada, otot saya jagain dengan dia merilis produksi yang namanya hormon pertumbuhan, human growth hormone. Jadi human growth hormone is a muscle sparing hormone, muscle spare. Jadi hormon yang men-spare, yang menjagain otot kita. Dia bilang begitu HGH hadir, human growth hormone itu hadir secara alami dari dalam dari dalam. Pada saat itu apa yang terjadi? Badannya bilang otot saya jagain, kamu pakai lemak. Nah, disitulah lemak itu akhirnya yang menjadi tabungan energi kita yang disimpan di dalam sel lemak akhirnya terpakai. Makanya ada satu keunikan ketika kita bilang malam dia makan nasi, roti, mie, kue basah, kue kering, kerupuk, keripik, kentang, apalagi semua dia pasta dia makan kan. Ketika dimakan karbo jadi lemak. Besok pagi perut kosong dia olahraga, lemaknya jadi apa? Jadi karbo. Balik lagi dia. ke situ. Langsung bayar lunas. Itu salah satu kebaikan daripada kita skip breakfast dan langsung ini. Segala hormon yang disebut dengan namanya hormon fight or flight, katekolamin. Jadi itu yang disebut dengan namanya pertemuan antara glukagon, kortisol, bertemu sama adrenalin, epinefrin, bertemu lagi sama human growth hormone. Ditambah Mas Aji ngopi, kafein, nggak pakai gula, kumpul nih semua. Begitu kumpul semua, kita menciptakan yang disebut namanya stress by design. Dengan stress by design. Jadi bukan stres karena emosional, tapi stres yang saya ciptakan by design. Sengaja tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengaktifasi si trigliserida kita. Itu namanya molekul daripada cadangan energi yang ada di lemak tubuh kita untuk dipecah, untuk dijadiin karbo gitu melalui liver kita. Justru waktu perut kosong itu nge-gym, angkat beban jadi itu malah justru malah ini malah baik karena gitu. Banyak orang mungkin berpikir seperti saya, wah harus makan dulu deh sebelum nge-gym gitu. Sebenarnya ada satu kesalahpahaman orang dalam hal olahraga. Ada orang menggunakan olahraga sebagai metode untuk bakar lemak. Tapi ada orang menggunakan olahraga untuk signifikansi dia. Misalnya saya mau pedal, saya mau ngalahin orang itu. Saya mau lari, saya mau punya rekor seperti ini. Saya mau main badminton untuk ngalahin teman saya. Saya mau main pingpong untuk supaya juara. Nah, jadi kalau tujuannya adalah memang untuk performa olahraga itu sendiri, beda soal otomatis makanya kita harus makan apa, ini apa untuk supaya performanya baik. Tapi ketika kita mau bakar lemak, kita gunain olahraga itu bukan sebagai tujuan. Tapi kita gunakan olahraga itu sebagai metode. Gitu. Makanya kenapa saya sering ditanyakan selalu, Mas Ade bukannya kalau seandainya nggak makan nanti jadi larinya saya jadi begini. Mas Ade bukannya saya nggak makan nanti saya badmintonnya jadi jelek kan gitu kan. Saya bilang bener, iya gitu. Karena beda tujuan. Badmintonnya jadi jelek gitu, tapi badannya jadi bagus. Gitu. Ya kalau kebanyakan emang badmintonnya bagus, badannya aja yang masalah. Beda soalnya. Iya, jadi silakan pilih mau yang mana. Oke, sekarang bukan kembali sih, tapi lebih ke masuk ke tema WMI, Mas. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang kesehatan fisik dan mungkin Mas Adi udah sering ngomongin itu. Jadi kalau bicara WMI sebagai Mas Adi Rai gitu, dulunya sebagai atlet binaraga. Nah, kalau sekarang Mas Adi kepenginnya dikenal sebagai apa, Mas?
sekarang penting ini. juga kan makanya. Udah nggak penting Jawab juga. dia nggak penting juga. Iya, nggak penting ketika kita mau dikenal sebagai apa, disitulah kesalahpahaman kita. Kesalahpahaman kita. Jadi ternyata ada kaitan sangat terkait ya antara kesehatan fisik dengan kesehatan jiwa ya Mas ya. Ya mungkin kalau saya ngelihatnya lebih kepada ya mungkin sebenarnya gini lah, kalau kita kadang-kadang orang ngomongin spirituality atau apa tuh kadang-kadang tuh terlalu ya bagi sebagian orang dianggap akhirnya jadi omongan yang sifatnya mengawang-awang. Tapi kalau saya coba belajar untuk diri saya sendiri, dalam arti saya belajar untuk memahami diri saya sendiri. Jadi kan kadang orang senang memahami orang lain. Tapi ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi kenapa nggak saya pahami diri saya sendiri? Nah ketika saya bilang saya kok cepat marah, kenapa saya bisa kesal, kenapa saya bisa senang, kenapa saya bisa sedih, kenapa saya bisa tertawa, kenapa saya bisa apa, kan kadang-kadang kita boleh belajar untuk masuk ke dalam untuk cari tahu kenapa sih kok kita tendensinya kita seperti itu gitu. Nah itu sesuatu yang sebenarnya menarik kan. Kalau makanya kenapa orang belajar psikologi awalnya akhirnya belajar spirituality kan gitu kan. Karena dulu awalnya kan belajar perilaku orang lain, akhirnya pelan-pelan malah lama-lama tertarik untuk belajar perilaku diri sendiri kan gitu kan. Apalagi bicara mental illness kan itu satu unik gitu. Karena uniknya itu dalam arti apa? Badan kita yang seharusnya yang kita bisa gunakan untuk berguna bagi kita, tapi yang ada dia malah melawan kita. Itu kan sesuatu yang aneh gitu. Sebenarnya konsep mental illness itu mirip kayak tadi, ketika kita sakit kita berikan terminologi, nanti terakhirnya malah dikasihnya obat antidepresi gitu, ketimbang daripada root cause of the problem. Kenapa sih saya bisa salah paham? Nah, makanya kenapa saya pikir saya selalu punya apa ya, yang kayak seperti saya katakan tadi, kelaparan sesungguhnya itu adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan akan arti dan makna. Nah jadi waktu kita hidup itu dengan berbagai kesenangan dan kesedihan sampai akhirnya terjadi kesengsaraan kan dalam hidup kita, dalam perjalanan kan akhirnya kita bertanya lagi, kok bisa gitu, kenapa ya gitu. Ibarat kayak kita tanya sama orang bisa punya definisi tentang dunia yang berbeda-beda, padahal kita hidup di dunia yang sama. Pada saat itu kita menyadari bahwa ternyata cara pandang orang terhadap dunia yang berbeda-beda cara pandangnya pada saat itu. Makanya kenapa ketika saya waktu di umur 37 tahun gitu, saya bertanya sama diri saya pertanyaan yang sederhana, yaitu adalah apakah saya bahagia? Jawabannya tidak bagi saya pada saat itu. Karena saya merasa tidak puas karena segala hal yang saya harapkan tidak terjadi dalam hidup saya. Nah pada saat itulah, kalau orang lain merasa tidak puas dengan hidupnya, dia langsung lompat ke dalam satu konklusi untuk menyalahkan situasi. Akhirnya dia berlarilah ke bentuk-bentuk pelarian yang saat ini semua orang melakukannya. Escapism ya. Form of escaping. Mulai dari drugging, drinking, smoking, termasuk juga shopping. Itu termasuk. Atau kalau netizen paling sekarang yang paling seneng judging. Itu pokoknya part of escaping gitu. Nah, poin dari ceritanya sebenarnya pada saat itu saya berpikir, kenapa ya saya tidak bahagia? Nah, saya ingin merubah dunia tidak berubah buat saya. Saya ingin merubah perilaku orang lain karena saya nggak senang dengan perilaku orang lain nggak berubah buat saya. Saya ingin merubah Indonesia supaya biar berubah demi saya, Indonesia nggak berubah-ubah buat saya. Tapi ketika saya menyadari kalau seandainya saya yang merubah diri saya dengan merubah cara pandang saya terhadap dunia, Indonesia dan perilaku orang lain, maka apa yang terjadi? Seketika katanya itu juga ternyata mendadak dunia, Indonesia dan perilaku orang lain di mata saya mendadak berubah. Nah jadi dari situ saya pikir, oh ya benar juga, jangan-jangan saya salah paham terhadap diri saya. Dari situlah makanya saya pelan-pelan mau belajar gitu. Masuk ke memahami. Jadi saya membuat satu analogi ya, tapi teman-teman nanti mengartikan sendiri aja gitu ya. Ada satu keunikan dalam dunia ini, ketika orang beranggapan bahwa dunia ini adalah seekor ular. Ya, ibarat dunia ini hari ini, kesalahpahaman masyarakat di dunia termasuk di Indonesia beranggapan adalah dunia itu seperti seekor ular. Jadi gimana itu, Mas? Saya cerita aja ya. Jadi cuma cerita, nanti dimaknai sendiri aja. Tapi maksud saya ini di sini kesalahpahamannya. Karena itu yang saya alami. Jadi kita melihat dunia ibarat seperti seekor ular. Nah, ketika melihat seekor ular, apa yang kita lakukan terhadap ular tersebut? Ada banyak cara yang kita lakukan. Cara pertama adalah kita lari sekencang-kencangnya dan jauh dari ular. Itu adalah cara pertama. Makanya ilmu hidup itu adalah hampir sebagian besar orang berusaha untuk lari dari ular.
Iya. Pokoknya jauh-jauh aja dari ular. Tapi seiring dengan waktu dan lain-lain pengalaman, akhirnya dia bilang, kenapa saya mesti lari? Saya harus berani lawan ular. Iya kan, dia bilang katanya, kenapa mesti berani, mesti itu? Saya harus lari, saya berani lawan ular. Makanya ilmu dalam hidup itu sekarang bahkan buku-buku mengajarkan tentang berani melawan ular. Ayo berani, kamu lebih hebat daripada ular. Jangan khawatir, kamu bisa kalahkan itu ular. Tapi seiring dengan waktunya berjalan juga, akhirnya kita semakin bijaksana untuk kita bilang, ngapain sih berantem sama ular? Sudahlah, kita bersahabat aja sama ular, baik-baik aja sama ular. Tapi semua cara itu di dunia itu ternyata itu semua salah paham, karena ternyata yang kita lagi omongin ternyata itu bukan ular, itu ternyata cuma tali. Tapi sepanjang hidup kita tuh ngurusinnya beginian gitu. Nah disitulah makanya kenapa saya bisa bilang bahwa ada satu pertanyaan yang sebenarnya kita mesti tanyakan gitu. Selama ini kita sibuk memegang yang namanya kebenaran transaksi. Iya, padahal yang harus kita cari atau kita lihat harusnya melihat dari kacamata kebenaran sejati gitu. Nah mungkin kayak Mas kemarin kan cerita, kayak kita ngomongin, kalau di Indonesia masanya kita ngomongin bahasanya kesadaran. Cuma dalam bahasa Inggris masanya kesadaran ada yang namanya awareness, ada yang namanya consciousness gitu. Nah kalau awareness itu adalah kesadaran yang lebih kepada kayak menggunakan panca indera kita sadar gitu. Tapi ketika kesadaran itu nggak ada, kalau neuroscience itu berarti bilang nggak ada kesadaran gitu. Tapi kalau dalam dunia spirituality bahwa itu semua hanya kesadaran. Gitu kan. Nah, karena if you aware terhadap sesuatu, kalau kamu bisa aware terhadap sesuatu, ya berarti itu bukan consciousness gitu. Consciousness adalah apa? Consciousness adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai objek, kan gitu. Kayak gitu kan. Nah makanya kenapa kalau istilahnya orang bilang dalam hidup itu, yang saya bilang cerita daripada cerita saya mungkin waktu kita kemarin seminar itu story of 10 men. Tapi saya ngomonginnya dari sisi yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin dari sisi siapa diri kita yang sesungguhnya adalah kita selalu mencari keluar. Jadi sebuah cerita, ini contoh aja kan yang saya cerita dari cerita story of 10 men. Cuma kalau kemarin story of 10 men saya cerita dalam hal preventif promotif gitu, atau dalam hal mencari sehat keluar, padahal kenapa nggak perilaku kita ke dalam. Nah tapi dalam hal spirituality kita bisa menggunakan cerita klasik itu, story of 10 men tersebut, yaitu adalah apa? 10 orang pemuda pergi camping kan gitu. Waktu camping dia melewati sebuah sungai. Nah ketika melewati sebuah sungai, ternyata setelah lewat sungai itu semuanya pada mendadak sedih, dari happy mendadak sedih. Kenapa sedih? Karena ternyata ketika melewati sungai, mereka meyakini bahwa salah satu daripada mereka terbawa arus. Jadi hilang. Taunya dari mana? Dia hitung. Begitu dia udah nyebrang, dia hitung. Sekarang kita semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia bilang 9. Kurang satu gitu. Panik kan dia. Temennya coba hitung lagi. Temennya ikutan ngitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panik. Jadi makanya sedih. Nah gak lama ada bapak tua yang bijaksana bertanya, kenapa anak-anak kok pada sedih? Iya Pak, karena kita bersepuluh tadi. Sekarang kita tadi kan tinggal 9. Karena yang ke-10-nya, orang yang 10-nya itu kebawa arus. Bapaknya tanya, coba kamu hitung. Emang kamu ada berapa? Dia hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu sama bapaknya tangannya ditarik, suruh nunjuk dirinya sendiri. Bahwa ternyata kamu adalah orang yang ke-10. Nah dalam hal kita melihat dan maknai hidup, termasuk mencari jati diri kita sibuk mencarinya keluar. Termasuk mencari Tuhan pun juga mencarinya keluar. Bukan ke pada dalam. Saat itu sebenarnya kita bisa menunjuk ke dalam gitu. Kan perlu keberanian ya untuk menengok ke dalam, untuk melihat ke dalam. Nah kalau menengok ke dalam itu dalam arti maksudnya adalah sesungguhnya bukannya mencari. Jadi kalau ibaratnya sesuatu yang tidak akan pernah menjadi objek, itulah kita gitu. Karena ketika kita bisa menjadikan sesuatu yang selalu tidak bisa jadi objek, adalah kita pasti. Karena kalau kita bisa melihat sesuatu sebagai objek, pasti itu bukan kita. Sebagai contoh misalnya, itu bukan consciousness berarti ya. Maksudnya consciousness adalah sesuatu yang tidak pernah menjadi objek. Maksudnya. Nah jadi contoh misalnya gini, subjek dan objek adalah berbeda. Betul kan? Nah, subjek dan objek adalah berbeda. Kalau saya bisa lihat handphone, berarti saya bukan handphone. Tepat sekali. Betul kan? Nah, jadi subjek dan objek pasti berbeda.
Nah, subjek pasti yang melihat. Subjek yang melihat si objek itu. Pasti yang dilihat. Yang dilihat. Kan kayak gitu. Udah itu. Subjek selalu yang ibaratnya tetap diam di sini, objek yang bisa pergi kemana-mana. Subjek yang selalu diam di sini, objek pasti selalu yang bisa berganti-ganti. Berganti-ganti, ya. Nah itu kan konsep daripada penjelasan tentang pemahaman kita tentang subjek dan objek. Iya. Ya. Nah jadi kalau kita mau berbicara soal nanti kita belajar tentang kesadaran dan lain-lain, sebenarnya kita memegang prinsip itu saja, yaitu adalah segala sesuatu yang kita bisa lihat sebagai objek itu pasti bukan kita. Kalau seandainya saya bisa melihat tubuh saya dari kecil akhirnya jadi tambah besar, berarti kan kita bisa lihat kan tubuh kita berubah kan, berarti tubuh kita bukan kita kan gitu ya. Karena banyak orang ketika bercermin ngaca misal. Ini badanku, penampilanku. Iya, betul. Itu sebenarnya bukan jati diri kita kan? Ya, bukan jati diri. Makanya tadi saya katakan tadi, dalam kebenaran transaksi itu kita, tapi dalam kebenaran sejati itu bukan kita, karena kita masih bisa melihat itu sebagai objek. Termasuk juga kalau kita bilang hari ini saya berpikir atau berperasaan seperti ini, tapi besok ternyata saya berpikirnya berbeda dan akhirnya perasaannya berbeda. Emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, cara pandangnya berbeda, emosinya berbeda juga. Nah, ketika terjadi perbedaan itu kita bisa melihat ke perbedaan itu, bisa berarti itu bukan kita gitu. Apalagi yang lain yang kita mau lihat itu pasti selama yang bisa kita lihat itu pasti bukan kita. Makanya kenapa kalau di orang Bali dia punya ada yang disebut yang namanya Pancakosha itu. Pancakosha itu adalah ibaratnya ada 5 daripada layer gitu yang menjadi kesalahpahaman kita terhadap memahami siapa diri kita yang sesungguhnya gitu. Karena kita bilang saya adalah Anamaya Kosha, saya adalah badan saya. Ternyata badan saya adalah akumulasi daripada apa yang saya makan. Dia nanti dari dulu bisa begini, bisa begitu. Ntar saya makannya apa, ntar badannya bagaimana. Ntar saya ngapain, ntar badannya gimana gitu. Jadi badannya dulu dari kecil jadi ini, dari yang jelek jadi cantik, dari yang cantik jadi jelek, dari yang kencang jadi keriput gitu, dari yang kuat jadi lemah gitu kan. Terjadi sebuah perbedaan di sana yang bisa kita saksikan. Itu berarti bukan hakikat diri kita, bukan hakikat diri kita gitu. Bagaimana dengan pikiran kita? Mano maya kosha kan katanya kan. Ternyata pikiran kita bisa datang dan pergi juga. Berubah-ubah juga. Berubah-ubah juga. Kita bisa lihat perubahan itu. Berarti itu bukan kita juga. Gitu. Prana maya kosha, energi kita kan berubah-ubah juga. Gitu. Itu berarti bukan diri kita juga. Bukan diri kita juga. Gitu. Wigyana maya kosha, kecerdasan kita kan dulu bodoh, sekarang makin lama makin pinter, makin bijaksana, makin apa, kan berubah-ubah. Itu pun juga bukan kita juga. Bahkan kita diam aja bliss body itu yang namanya Ananda Maya Kosha. Gitu. Kayak ibaratnya kita in deep sleeping gitu. Jadi ada 3 pengalaman yang ada di dalam tubuh kita yang kita alami sehari-hari. Sebagai Mas Aji ketika atau sebagai Aderai ketika kita dalam kondisi di mana kita hidup di dalam dunia bangun. Kita dunia bangun waking life kan kita sekarang. Ini kita bangun berarti kan saya sebagai Aderai, Mas sebagai Mas Aji kan gitu kan. Benar. Nah, jadi di dalam dunia bangun kita punya peran dan masing-masing. Tapi uniknya setiap hari ketika kita tidur dan kita bermimpi, kita sesungguhnya sedang ngapain? Kita sesungguhnya sedang meninggalkan dunia bangun itu untuk punya dunia yang lainnya lagi. Pada waktu mimpi itu. Pada saat waktu mimpi. Pada saat waktu bermimpi. Waktu tidur dan kita bermimpi. Waktu kita bermimpi, misalnya hari ini saya tanya, Mas Haji hari ini udah punya putra, Mas? Belum punya. Tapi pas lagi mimpi ternyata punya putra. Betul ya? Atau jangan-jangan pas lagi mimpi ternyata belum married. Bisa juga. Atau pas lagi mimpi bukan sebagai sekarang Mas Aji, tapi saya jadi musisi atau penyanyi tiba-tiba Mas Aji itu yang pemain bola profesional atau apa, mungkin kan? Mungkin. Artinya artinya dunia itu kan berbeda kan? Dunianya berbeda. Nah, jadi kita mengalami 2 dimensi itu. Nah, ada dimensi yang terakhir di mana kita nggak bangun dan kita nggak mimpi. Itu yang namanya deep sleeping life atau yang dikenal dengan kayak kita pingsan gitu. Atau tidur terlelap gitu. Tidur terlelap itu nggak mimpi tapi juga nggak bangun gitu. Nggak mimpi tapi juga nggak bangun. Tapi ketika kita bangun ditanya kamu mimpi apa? Nggak tahu. Kamu bangun nggak. Terus gimana di situ? Nggak ada, kosong aja. I sleeping like a log, kosong aja. Pertanyaannya kok kamu bisa tahu kosong gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ibaratnya jadi yang benar yang mana? Yang bangun waking life atau yang tidur dreaming life atau yang terlelap deep sleeping life.
Jawabannya semuanya nggak ada yang benar. Yang benar adalah hanya kamu yang menjalani hal tersebut, yang mengalami pengalaman tersebut, yang menyaksikan di setiap pengalaman tersebut gitu. Seperti kamu yang layar tidak pernah berubah. Ya, gitu. Seperti layar dan film itu ya. Betul. Seperti diri layar kita adalah dan layar film. gitu ya. Iya. Tapi kan kita sibuk dengan peran kita gitu. Drama juga ya, drama di film itu gitu yang kita sibuk di situ. Nah, karena apa? Balik lagi karena kita salah paham gitu. Karena kita lebih memahami kita ini adalah badan kita. Kita ini adalah personalitas kita. Kita ini adalah yaitu tadi apa yang semua tadi kita bilang. Jadi dalam kehidupan ini kan saya hebat, ini apa gitu. Label-label, gelar-gelar, jabatan, apalagi kekuasaan. Kan sekarang banyak orang yang terlalu ngotot mempertahankan itu atau menampilkan itu. Padahal sebenarnya jati diri kita bukanlah itu. Betul. Ada satu keunikan ketika saya memberikan satu pemaknaan dalam hal Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Gimana ini? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda tapi satu gitu. Nah, tapi cuma konsepnya kan kita selalu bilang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, beda suku, beda agama, tapi kita satu Indonesia kan gitu kan. Tapi secara umum seperti itu, tapi lebih mendalam sebenarnya. Itu kebenaran transaksi sebagai warga negara gitu. Tapi kalau sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup kita menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, kita kan bisa melihat di sana, kita bisa menggunakan Bhinneka Tunggal Ika untuk melihat yang lainnya gitu. Kayak kita bilang, saya bisa berbeda dalam hal mimpi, saya bisa berbeda dalam hal hidup saya ini apa. Tapi kita pada saat semuanya sedang tidur lelap, kita berada di dalam satu yang sama kan sebenarnya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya saya langsung cepet aja nih ya, tapi nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih detail lagi karena ini waktunya bisa terbatas. 3 jam sendiri, 5 jam sendiri ngobrol sama Tapi intinya saya cuma mau bilang adalah bahwa ada yang namanya nama, ada yang namanya rupa, ada yang namanya fungsi. Nama, rupa, fungsi. Betul. Tapi substansinya tetap sama, yaitu adalah ketika dia punya nama, rupa, dan fungsi. 1, dia sebagai cincin. 2, dia sebagai gelang. 3, dia sebagai kalung. Tapi substansinya dia adalah emas. Saya ulang lagi yang lain lagi. Nama, rupa, dan fungsi. Dia adalah sebagai meja. Dia sebagai lemari. Dia sebagai kursi. Tapi substansinya dia adalah kayu. Ini ngomongin Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Jadi berbeda-beda secara nama, rupa, dan fungsi. Tapi substansinya sesungguhnya adalah kayu. Nah, jadi ketika kita bilang siapa diri saya dan kita mau memaknai diri kita dalam arti kebenaran sejati dan sesungguhnya, nah pada saat itu kita bisa menggunakan konsep Bhinneka Tunggal Ika tadi, termasuk juga konsep subjek dan objek tadi gitu. Jadi ketika kita melihat bahwa kenyataannya sebenarnya semuanya sama. Tapi karena kesalahpahaman kita menganggap bahwa hidup itu adalah seekor ular. Padahal sesungguhnya adalah seutas tali. Tapi karena kita nggak paham itu, akhirnya kita sibuk belajar sepanjang hidup sampai mati. Cuma belajar kalau nggak lari dari ular, berantem melawan ular, kalau nggak berteman sama ular. Padahal itu bukan ular, itu tali. Nah, jadi kesalahpahaman di sana. Pokok permasalahannya, pokok mendasarnya itu ya. Iya, dan itulah yang akhirnya membuat hidup kita jadi menderita gitu. Karena ketidakpahaman kita untuk memahami siapa diri kita sesungguhnya. Nah, jadi sebagai sebuah cerita aja, kalau masih ada waktu, intinya saya cuma bilang adalah bahwa kita mulai dari paradigma yang namanya, kalau istilahnya orang bilang paradigmanya pot kan gitu kan, ya kan. Nanti berakhir dengan paradigma tanah liat. Saya ulang, pertama, saya bisa bikin sulap dari pot yang ada, akhirnya bisa hilang potnya itu. Gimana caranya? Caranya adalah kita mulai ini sekarang. Sekarang tangan saya taruh di sini. Saya bilang sama Mas Haji bayangkan saya lagi megang pot. Bukan saya bilang langsung hilang ya. Kalau hilang ya udah hilang kan selesai. Tapi saya cuma bilang membayangkan di tangan saya ada pot. Ada pot. Betul ya Mas Haji ya. Nah, membayangkan di tangan saya ada pot. Nah, sekarang saya mulai memperkenalkan ada yang namanya elemen tanah liat. Elemen tanah liat di pot itu ya. Jadi artinya step 1 ada pot, berarti pot itu terbuat dari tanah liat. Nah, jadi kesimpulan adalah apa? Kalau bahasa sederhananya orang bilang, oh ternyata pot itu terbuat dari tanah liat. Berarti tanah liat adalah penyebab, pot itu adalah akibatnya. Begitu ya? Akibatnya dari karena tanah material cost daripada pot adalah tanah liat. Kan bener. Gitu kan ceritanya. Jadi kita mulai dengan pemahaman itu. Nah, pemahaman kedua, begitu kita ngelihat pot,
Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang kita lihat semua. Oh, kok ternyata tanah liat semua ya. Tanah liat semua. Pas dia lihat potnya, oh ternyata tanah liat itu step nomor 2. Nah, step nomor 3, kita lompat sedikit ke konklusi. Kita bilang, loh berarti kalau dari atas, dari bawah semua tanah liat, dari depan, dari belakang semua tanah liat, berarti apa kesimpulannya? Berarti kalau tanpa tanah liat berarti nggak ada pot. Kan begitu kan? Iya. Nah berarti nomor 4 apa yang terjadi? Berarti selama ini sesungguhnya realitanya adalah yang ada adalah tanah liat. Cuma dia aja seolah-olah menjelma menjadi pot. Pot adalah nama, rupa, dan fungsi. Tanah liat adalah yang sesungguhnya. Tanah liat yang utama, pot adalah penjelmaannya. Nah nanti ada kalimat namanya Brahma Satyam Jagat Mitya. Gitu. Nah itu konsep yang mau kita bilang bahwa dalam melihat hidup jadi kita salah. Jadi kita mulai dengan paradigma bahwa hidup itu adalah pot ternyata. Hidup itu adalah ini badan saya, ini apa gitu. Setelah kita punya sebuah pencerahan, di belakang kita menyadari bahwa ternyata saya adalah tanah liat yang hanya cuma menjelma menjadi pot. Beda-beda rupanya tapi sebenarnya esensinya adalah satu keutuhan sama. Satu keutuhan itu. Tunggal ika gitu. Ini kalau kita terusin obrolannya bisa berjam-jam. Tapi terima kasih sekali Mas Ade sudah berkenan mampir di sini, ngobrol di sini. Sekedar ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Tapi banyak pelajarannya sih, banyak insight-nya. Dan mungkin untuk menutup obrolan ini Mas, secara ringkas saja, banyak teman saya itu yang praktisi kesehatan mental. Profesional kesehatan mental, tapi mereka itu tidak terlalu peduli akan kesehatan fisik. Kalau menurut Mas Ade secara ringkas saja, ya mungkin sangat berkaitan kan, angkat beban olahraga dengan kesehatan mental. Ya mungkin kalau jawaban saya itu tadi aja, selama hayat masih dikandung badan, jadi apa boleh buat, hayat terpaksa harus ngikutin aturan badan gitu. Karena hayat nggak akan kenapa-napa memang, tapi begitu badannya kenapa-napa ya hayatnya harus cari badan yang lain. Gitu ya. Sehingga mau nggak mau harus menyehatkan badan ya. Iya, kurang lebih itu. Terima kasih matur sukses Mas. Terima kasih Mas. Dan akhir obrolan di podcast Punan Selaras itu ada segmen pembacaan surat. Oh iya, ini surat ini anonim Mas Ade dari teman ngobrol saya di episode sebelumnya. Ini ada satu kalimat, 2 kalimat yang mungkin bisa minta tolong dibacakan Mas Ade. Saya bacakan. Semoga terbaca. Menjadi bapak tidak harus selalu tahu segala hal, tapi dia yang tetap harus melangkah dan berbenah. Ya, kurang lebih itu. Iya. Thank you. Terima kasih Mas Ade sudah membacakan. Semoga pesannya selaras buat teman-teman yang nonton obrolan ini. Dan tentu saja obrolan saya dengan Mas Ade semoga bisa membantu menyehatkan mental, tentu saja menyehatkan badan. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Terima kasih sekali. Terima kasih.